warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang 6 modal besar YouTuber muslim yang sukses. Modal yang pertama adalah seorang YouTuber muslim harus punya niat dan tekad yang kuat untuk menjadi YouTuber. Baik YouTuber sebagai profesi utama maupun YouTuber sebagai profesi tambahan atau profesi pelengkap. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau kita bercita-cita untuk menjadi seorang YouTuber, jangan setengah-setengah. Dalami ataupun lakukan itu dengan sepenuh hati. Perlu diingat bahwa tujuan kita menjadi YouTuber atau membuat konten di YouTube adalah berbagi ilmu pengetahuan maupun pengalaman kepada orang lain, sehingga diharapkan orang lain yang menonton video kita itu tercerahkan, bahkan bisa jadi terinspirasi dengan menonton video kita. Itu sebetulnya tujuan inti atau tujuan utama. Konsekuensi selanjutnya dari unggahan-unggahan video kita dapat poin dan koin. Poin artinya poin pahala. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan syarat konten atau isi video yang kita unggah itu bersifat positif ataupun bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, koin. Koin artinya kita mendapatkan uang sebagai konsekuensi timbal balik dari YouTube kepada kita. Rekan-rekan, selanjutnya modal yang kedua adalah berusaha, bekerja keras untuk mengkreasi video yang kita unggah ke YouTube. Dalam Al-Quran ataupun hadis, kita banyak menemukan kata-kata i'mal, bekerjalah, berbuatlah, i'malu, bekerjalah kalian. Kemudian orang-orang yang beriman itu alladzina amanu itu suka disandingkan dengan wa amilus sholihat, dengan orang-orang yang beramal soleh. Tentu apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, tips-tipsnya sudah saya share di video tempo hari. Meskipun itu adalah 12 tips menjadi guru YouTuber, tetapi dapat berlaku juga untuk YouTuber selain guru. Kemudian yang ketiga adalah bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, surat Ali Imran ayat 200, dan ayat-ayat yang lain. Contoh surat Al-Baqarah ayat 155, "Wasyiri sabirin," dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian Ali Imran ayat 200, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru," hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Di ayat yang lain, "Innallaha ma'as sabirin," sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar artinya imsakun nafsi indal makruh wa khaufa minallah wa amalan fi ridha. Menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai seraya takut kepada Allah, dan diteruskan dengan melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu mengendalikan diri ini ataupun menahan diri ini. Setelah video yang kita unggah ke YouTube, kemudian kita melihat penontonnya, misalkan penontonnya masih sedikit, yang lainnya masih sedikit, kemudian kanal atau channel kita, subscriber atau pelanggannya masih sedikit, ya kita bersabar saja. Hari ini mungkin masih sedikit, tapi pelan-pelan banyak dan akhirnya lebih banyak lagi. Kalau kita tidak bersabar melihat video yang kita unggah ke YouTube penontonnya sedikit, yang lainnya sedikit, apalagi misalkan channel kita hanya subscribernya sedikit, maka video itu dihapus. Kemudian ya udahlah, kita menyerah. Udahlah, saya tidak mau jadi YouTuber lagi. Udah, saya akan
hapus channel YouTube saya. Nah, itu tidak bersabar. Kita bersabar saja. Mudah-mudahan hari ini video kita yang menonton sedikit, besok menambah, dan terus bertambah begitu. Subscribernya pelan-pelan juga, slow but sure begitu. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Jadi harapkan hari ini subscribernya sekian, besok sekian, terus naik gitu. Jadi tergantung kepada tentu konten kita yang menarik begitu untuk ditonton oleh para penonton atau para YouTuber yang lain gitu. Nomor 4 adalah berdoa. Jadi usaha yang kita lakukan harus diimbangi dengan doa. Kalau berusaha terus-menerus tanpa diimbangi dengan doa, itu sama dengan sombong. Kita menjadi orang yang sombong. Sebaliknya kalau berdoa terus-menerus tanpa diimbangi dengan usaha, itu sama dengan orang malas. Maka sebagai orang muslim yang beriman, kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkanmu. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan Allah, makhluk yang lemah, butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha tinggi, sebagai zat yang maha kuasa. Setiap kegiatan, setiap aktivitas kita ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa misalkan, ya Allah, berikanlah kelancaran bagi saya untuk menjadi YouTuber yang sukses. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran kepada diri saya untuk menjalani profesi ini. Ya Allah, jauhkanlah saya dari sikap yang sombong apabila saya telah menjadi orang yang sukses. Yang kelima, tawakal. Tawakal itu adalah as-siqatu ilallah wal iqanu bi anna qada'ahu nafidun. Jadi tawakal yang disebut dengan tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah dan mempunyai keyakinan bahwa segala ketentuan Allah itu akan berlaku. Usaha dan doa yang telah kita lakukan semuanya dipasrahkan kepada hasilnya, semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila kalian telah berazam, berniat atau bertekad, bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sekali lagi, usaha, doa, kesabaran telah kita lakukan, maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, keenam, bersyukur. Bersyukur adalah al-iddi'anu ala ni'matillah, mengakui nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dan surat Ibrahim ayat 7, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengkufurinya. Itu perintah bersyukur. Kemudian Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah nikmat kepada kalian. Tapi apabila kalian kufur kepada Allah, sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih. Rekan-rekan, penonton di YouTube kita banyak, yang like banyak, subscriber juga banyak. Kemudian YouTube telah menggaji kita dengan sejumlah uang. Maka jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lewat lisan, lewat perbuatan. Harus diingat bahwa rizki yang kita terima ini hakikatnya dari Allah. Maka jangan lupa kita berbagi dan peduli kepada orang lain. Kita berusaha untuk mengeluarkan atau menunaikan infak wajib namanya zakat, atau infak sunnah namanya sedekah. Menjadi profesi YouTuber itu, kalau kita telah mendapatkan gaji beberapa juta,
atau sejumlah uang yang itu sudah nisab zakatnya, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ini sebagai sebuah implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi dan peduli kepada orang lain. Rekan-rekan, sebagai kesimpulan, maka bagi kalian sebagai YouTuber Muslim yang sukses atau yang ingin sukses, jangan lupa 6 modal dasar. Yang pertama adalah niat dan tekad yang kuat untuk menjadi YouTuber Muslim. Yang kedua yaitu berusaha. Yang ketiga bersabar. Yang keempat berdoa. Yang kelima tawakal kepada Allah. Dan yang keenam bersyukur. Demikian, semoga bermanfaat, tercerahkan dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.